Udah nih. Oke, sekarang kita wawancara sama Neneng Garut. Kenapa harus Neneng Garut sih? Iya kan, Isman ngomongnya begitu. Neneng sampai sekarang digini-gituin terus. Ikan emang Neneng Garut. Iya betul. Iya. Tapi lu berkeberatan ya dipanggil Neneng Garut? Enggak sih, cuman kan kadang tuh kayak, Neneng itu kayak, ih kasihan Kang Ismannya maksudnya. Kenapa kasihan Kang Isman? Kayak diledek-ledekin terus kan itu mentor Neneng juga. Iya. Ya bercanda sih. Iya, tapi itu emang fenomenal dalam. Emang fenomenal itu ya? Iya, kalau Neneng pasti ingetnya Isman ya. Iya ya. Kenapa Neneng gue jadi inget Isman ya? Iya, di improv 3 menit. Iya. Itu suca berapa sih, Neng? Suca 3. Lo kurus banget waktu itu, sekarang kayaknya udah seger banget, Neng. Dulu Seger kurus banget ya? Iya. Justru Neneng tuh mulai naik badan tuh semenjak Suca, karena kan karantina makan terus. Terus di Garut kan kayak Neneng ya gizinya kurang kali ya sebelum Suca. 38 kan banyak kilo. dopa. Dulu 38 kilo Neneng. Buset. Gue 3 kali nyampe. Anjrit. Iya kok. 3 kalinya kan gitu. 108 kan. Dia manggilnya Ko. Ya. Toki manggil gue Bib. Ya memang tergantung dia diajak ngobrolnya deketnya sama siapa. 38. Emang kurus banget berarti dulu ya? Kurus banget sampai kayak apa sih? Kan sempat Neng tuh bayi itu gizi buruk. Oh. Waktu bayi. Jadi waktu bayi. emang dokternya bilang katanya kurang gizi, terus makan mie terus, Cing. Itu sampai sekarang sih. Bukannya gemuk makan mie terus? Enggak, justru mungkin karena nggak ada gizinya, mie gizinya apa ya? Maksudnya? Oh iya, nggak pakai lauk. Iya. Mie doang gitu. Oh iya. Gitu. Tapi memang berubah ya, secara tampilan lo tuh berubah banget dalam arti yang positif tapi. Iya, emang dulu gimana? Dulu kurus kan, berarti bener 38 gitu ya. Dulu lo ngelihat mobil bisa buka pintunya sendiri aja lo kaget, Neng. Gokil, iya, tapi sampai sekarang sih kayak iya. Emang sedusun apa sih, Neng, itu, Neng, tempat lo, Neng? Sampai kayaknya nggak tahu apa-apa atau cuman parah ini lo aja sih, personal lo aja bahwa memang anak kampung gitu. Kampung Neneng ya, kampung Neneng yang Neng ngerasa sampai sekarang tuh masih dusun karena Neng tuh kemarin beli HP iPhone. Terus Neneng datang kan ke rumah, pulang ke Garut. Teman-teman apa sih kayak anak-anak kecil di kampung Neneng tuh sampai datang ke rumah pengen lihat HP iPhone, Cing. Jadi tontonan? Iya, kayak Teh Neneng boleh lihat HP iPhone nggak gitu. Terus pas dicobain kameranya, ih bagusan HP aku, soalnya kan nggak ada filter-filter gitu kan yang ngecantikin. Terus kayak, oh gini HP Apple tuh gitu, saking itu ininya. Baru-baru ini nih? Iya, tahun-tahun kemarin. Buset ya. Iya. Jadi apa yang lo ceritain waktu jadi materi di Suca ya memang begitu keadaannya? Emang beneran kayak gitu keadaannya. Lo di Garut jadi? Di Kadungora ada namanya, sebenarnya kampungnya Hujung. Emang paling ujung? Enggak di sebelah sih. sana udah nggak ada kampung lagi? ada cuman agak jauh ke kampung sebelah gitu. Terus jalannya itu nggak tahu sekarang ya, cuman terakhir Neneng ke Garut tuh tahun lalu itu masih jelek banget kayak sungai yang kering gitu, Cing. Jadi emang bener-bener parah jalanannya. Tapi jangan diposting, ntar dimarahin lurah kan ada tuh. Iya. Posting jalanan rusak dimarahin sama lurah. Tapi memang seamburadul itu ini jalanannya. Parah, Cing. Jadi di sana tuh masih pakai delman, kendaraan umumnya masih ada delman gitu-gitu. Dulu Neneng sekolah 2016 itu SMA, Neneng bayar delman 2016. 5 kilo apa perjalanannya. Lama dong nyampe. Dan itu jalanannya jelek banget, makanya banyak banget yang kadang ada tragedi kayak misalnya delman sama delman tabrakan. Terus di materi Neneng juga waktu itu pernah bilang ada delman nabrak masjid, itu emang beneran. Delman nabrak apa? Masjid. Emang ngebut gimana sih? Nggak tahu. Masjid kan diem gitu, maksudnya sesuatu yang bisa dihindari. Masjidnya di sebelah mana itu bisa ketabrak? Iya bener anjing. Itu tuh temen Neneng lidahnya kejahit, nah itu nggak tahu gimana ceritanya, lidahnya tuh sobek gitu dan salah satu korbannya tuh temen Neneng, makanya parah. Masa nabraknya masjid? Iya kan, kayaknya tuh si kudanya itu lagi pubertas. Hah?
Iya Cing, emang kayak gitu. Udah kalau lagi puber kenapa? Enggak bisa, susah dikontrol gitu. Ya kayak orang sih ini ya. Tapi nggak nabrak masjid juga kali. Tapi nggak tahu, pokoknya itu nabrak mesin. Masa jadi headline nggak enak itu, maksudnya jadi headline berita gitu. Orang nabrak pembatas jalan, nabrak warung, nabrak ini. Ini nabrak masjid. Nabrak masjid. Iya. Tapi memang serumit itulah waktu masih di Garut. Memutuskan pindah ke Jakarta setelah Suca. Enggak, sebelum Suca. Jadi awalnya tuh Neneng tadinya mau kuliah sambil les GO di Citaem ini apa sih Ganesha Operation ya. Buat SBMPTN. Iya. Kirain Gitu. GO apa ya? Nama tempat lesnya. Iya, GO. Les GO kayak orang kayak les piano, les ini. Les GO tuh namanya GO. Iya. Ya. Udah gitu sambil mau kuliah itu Neneng ikut komunitas Stand Up Indo Bogor. Oke. Nah, sambil ikut komunitas terus audisi di Bandung. Tadinya mau kuliah nggak jadi. Jadinya Suca, karena Neneng bilang ke ibu kan kayak, ibu ini Suca lolos, kuliah apa ikut Suca aja? Yaudah ikut Suca aja gitu kata ibu. Kayaknya kuliah bisa ntar ya, sampai sekarang nggak kuliah. Masuk TV bisa susah ya, masuk TV susah. Kuliah bisa kapan aja. Tapi lu gabung komunitas Bogor karena apa? Jadi dulu itu ada saudara Neneng kuliah di IPB, nah dia itu suka nonton Stand Up Indo Bogor, akhirnya nonton open mic awalnya. Ternyata bisa daftar gitu kan Cing kalau mau open mic. Ya udah Neneng coba daftar, pecah, terus akhirnya ikut lagi minggu depan. Gitu. Jadi di Bogor itu kalau misalnya mau masuk grup WhatsApp-nya itu harus 5 kali open mic berturut-turut gitu. Jadi Neneng dulu kayak gitu kan. Bogor kan emang ininya bagus kan, apa sih sistemnya gitu. 5 kali pecah-pecah terus? Enggak 5 kali, ada yang enggak pecahnya juga. Enggak, lo tahu stand up hanya dari ini loh, sepupu lo itu? Awalnya tuh dari YouTube. Oh, udah tahu stand up sebelumnya. Nonton. Dulu tuh Neneng nonton Arafah, Rahmat Ababil gitu. Terus akhirnya nyari-nyari kayaknya ada komunitasnya. Soalnya kan motor juga ada komunitasnya. Iya sih. Iya dong. Terus Neneng cari di Facebook, ternyata dapat awalnya Stand Up Indo Garut. Nah, maksudnya lo ininya nggak pas gitu perbandingannya. Ya tapi kan pasti kecuali ada. Lo lagi tiba-tiba lagi seneng sepeda. Ya pasti kayaknya ada komunitasnya, orang motor aja ada gitu. Ya kan masa kayak stand up motor aja ada, masa stand up enggak, kayak nggak pas deh ininya. Kan kayak semua sekarang tuh semuanya ada komunitasnya, Cing Musang aja ada kan? Iya, bisa aja ada, iya. Masa stand up enggak gitu. Iya. Iya. Ternyata ada. Gitu. Masih inget nggak beat pertama? Lo ceritain apa? Mau? Neneng nyeritain ayah Neneng. Udah berbentuk stand udah berbentuk beat stand up ya. Jadi lo nggak ngeliat dari internet, nggak cerita-cerita lucu yang pernah didengar gitu. Terus kan waktu itu nonton Bang Radit ada tutorial kayak kalau mau bikin materi stand up ada setup sama punchline. Gitu. Lo udah ngerti dari awal berarti? Iya, belajar gitu. Iya. Di Bogor ditambah lagi diajarin sama senior-senior, jadi makin waktu belajar. Itu siapa di Bogor? Kang Dede Kendor tuh dulu di Bogor sempat buka kelas buat yang baru-baru, terus ada Ridwan Remin gitu, terus ada Bang Bang Ferry. Iya. Banyak deh pokoknya di Bogor. Fajar Nugra juga diajarin. Iya, jadi begitu masuk stand up udah langsung tahu kan, banyak juga anak-anak yang open mic ya, cerita-cerita lucu yang pernah didengar di tongkrongan. Tapi kalau lo udah ngerti setup punchline. Iya, sebelumnya emang nonton dari YouTube gimana caranya bikin materi. Ternyata kayak gitu ada formulanya. Iya. Ikut Suca di Bandung. Dapat bebas hambatan ya lo ya? Enggak ya? Enggak. Kata kesempatan aja ya? Iya. Yang bebas hambatan waktu itu Bang Marcel. Marcel ya? Iya. Di Bandung? Iya, di Bandung juga. Iya. Sama Bang Marcel waktu itu Neneng audisinya. Barengan sama Marcel kesana gitu? Iya. Bang Marcel emang dari Jakarta. Udah temenan emang sama Marcel waktu itu? Belum, cuman Neneng waktu itu tuh Neneng kenal Bang Marcel. Pokoknya Neneng udah pernah lihat Bang Marcel sebelumnya. Terus audisinya bareng, cuman belum dekat-dekat banget waktu itu. Bang Marcel pecah gitu. Waktu itu. Akhirnya pergi ke Bandung dah. Lolos. Iya. Berubah deh hidup langsung ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dong, Cing. Iya. Berubahnya bagus maksudnya. Iya. Pernah terbayangkan nggak sih? Enggak sih ya, cuman kan Neng tuh selalu berhayal
maksudnya dari kecil tuh emang suka ngayal kayak aduh kalau misalnya nanti tiba-tiba di wawancara terus jadi seseorang tuh Neneng udah latihan di kaca ngomong-ngomong sendiri gitu. Cuma cing dari kecil. Pertanyaannya apaan udah tahu? Kayak ya karena kan sering nonton TV misalnya kayak di Hitam Putih gitu-gitu kan kayak apa sih yang bikin Neneng jadi sekarang kayak gitu-gitu, maksudnya kayak template aja sama kayak di TV. Iya sebenarnya apa sih yang bikin Neneng jadi kayak sekarang? Ya, kenapa gitu? Kan udah latihan lo dari kecil. Enggak usah sama. Iya kan Nggak usah sama lo bilang dong, udah latihan Cing. dari kecil ya. Iya. Terus diwujudkan sama Iya. Cing Abdel kan. Kan lo bilang lo baru pertama kali nih yang begini-begini Iya. ya. Iya. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin Ya stand up kayak dong, sekarang? Cing. Iya stand up ya. Stand up. Stand up memang banyak merubah hidup orang ya termasuk Iya. Neneng. Dan merubahnya drastis. Ada orang yang Parah. berubah ekonomi banyak. Terus berubah secara kejiwaan juga banyak. Iya. Orang yang dulu introvert atau malu atau sering dibully masuk stand up pada percaya diri. Kalau buat Neneng yang merubah hidup Neneng itu apa, Neng? Stand up itu merubah seperti apanya? Sudut pandang sih ya. Dulu kan Neng di kampung tuh masih kayak rasis, semuanya pamali gitu. Oke. Kayak misalnya ngelihat orang yang enggak seagama sama Neneng tuh kayak ih nggak boleh deket-deket gitu saking Di sana masih tuh. Mm-mm. Oke. Gitu terus kayak masih percaya dukun-dukun gitu dulu. Lo pakai dukun kali Suca ya? Enggak kalau susah nggak pakai karena kan Kalau apa yang pakai? nggak ada yang pakai sih sebenarnya Cing. Waduh, Maksudnya gue jadi kayak Najwa Shihab nih. Dikejar gitu ya, nggak ada yang pakai, cuman kayak dulu tuh percaya misalnya perempuan nggak boleh keluar malam, pamali, maghrib gitu-gitu. Sedangkan kan kalau setelah stand up Neneng emang syutingnya malam Oke. gitu. Terus apa sih kayak rasis gitu, sering kayak ih dia tatoan pasti dia nggak sholat gitu-gitu, masih yang pemikirannya kayak gitu. Nah sekarang? Sekarang enggak. Nggak yang tatoan? Ya biasa aja, maksudnya ya Oh bener udah. nggak sholat gitu ya? Kompromi Orang aja, Kristen dia gitu. toleransi dong, Cing. Iya. Jadi memang berubah, mindsetnya berubah. Terus kadar toleransi lo Toleransinya. lebih besar. Melihat perbedaan juga lebih gampang terima. Iya. Iya. Nah setelah Suca tuh rentetan karir lo tuh seperti apa? Setelah Suca sih alhamdulillah Neng kayak main sinetron sama Ben Wali, kayak Iya. Neneng nonton Wali di TV, di SCTV gitu, terus sekarang bisa syuting bareng, terus main film, alhamdulillah, gitu-gitu Cing. Terus ya stand up, ternyata stand up bayarannya per menit gitu, baru tahu. Ya kan ada kan misalnya kalau misalnya mau 30 menit ya budgetnya beda lagi, Iya, kalau mau 15 menit kan beda lagi kan gitu. Iya. Gitu, alhamdulillah. Iya. Endorse. Endorse. Kalau dihitungin per menit bayaran stand up tuh mahal loh. Iya, enggak maksudnya kan misalnya Cing Abdel 30 menit kan, Iya. misalnya 30 menit misalnya 5 juta, kalau misalnya mau 15 menit kan beda lagi dong bayarannya Cing Abdel kan. Nggak, maksudnya memang secara ekonomi stand up itu bikin taraf ekonomi kita meningkat karena Iya. bayarannya memang relatif mahal. Iya. Semua komika, apalagi kalau dihitungnya per menit. Misalnya 15 menit ada yang taruh harga 15 juta. Berarti kan satu menitnya 1 juta. Iya benar. Gitu. Kalau dia berani malu aja dia diem aja 15 menit. Cuman kan tekanan sebelum stand up juga gede Iya. banget kan. Betul, kadang-kadang orang lihat hanya di 15 menitnya. Iya. Terus proses menuju ke 15 menitnya nggak dilihat. Seminggu sebelum stand up kan kita juga deg-degan ya, apalagi korporat. Emang masih? Masih dong. Deg-degan? Masih atuh Cing. Neng kadang kayak aduh seminggu lagi stand up, kenapa stand up ya? Bener kayak takut ngebom tuh pasti masih ada. Masih ada. Biasanya apa kalau ini yang dirasain kalau sebelum panggung? Kalau lagi nervous gitu? Kalau lagi nervous ya pas mules, terus Sama lo gue juga. ya kan Cing, Ke mual. toilet terus nggak ada yang dikeluarin juga. Iya bener. Iya kan? Gue perasaan ke toilet terus sampai toilet apaan nggak ada yang dikeluarin. Kalau Marcel sampai muntah-muntah memang ada yang dikeluarin. Iya. Kalau gue tuh
deg-degan, keringetan, terus ke toilet, nggak ngapa-ngapain juga. Iya. Malah tambah makin deg-degan kan, Cing? Iya. Kadang kalau udah nyampe di belakang panggung tuh kadang kayak suka mikir, aduh kenapa ngambil kerjaan ini ya, udah tahu deg-degan gitu. Iya, benar. Tapi lihat rekening kan lumayan, masih ngisi. Kalau nggak ada juga ngarep-ngarep lagi ada ya. Iya. Lalu Suca berapa sih? Suca 3. Suca 3 artinya tahun 2017. 17 ya. Tahun 2017, sekarang 4 tahun udah. Dan lo termasuk komika yang relatif selalu ada kerjaan. Emang iya ya, Cing? Iya kan? Kalau ada film, lo ada sinetron. Iya, alhamdulillah. Terus juga web series banyak. Saat-saat lagi pandemi juga lo tetap ada kerjaan. Iya, alhamdulillah. Dan juga menggemuk. Iya, alhamdulillah. Karena kemarin nih sempat vertigo gara-gara diet. Terus tekanan darahnya rendah, tiba-tiba vertigo, jadi harus makan terus. Gitu. Iya. Udah kelar vertigo sekarang? Sudah, cuman bisa datang kapan-kapan ya kalau misalnya makannya nggak teratur. Oh iya, harus dijaga berarti makanannya. Iya. Setelah Suca 3, pertama kali lo main apa? Setelah Suca 3 pertama kali nih langsung main film. Di ini RA Picture sama Raffi. Sama Teh Ayu Ting Ting, waktu itu ada Dimsum Martabak. Enggak casting, Neneng nggak tahu syuting gimana. Jadi emang langsung syuting. Itu tahu Neneng dari Suca? Iya, tahu Neneng dari Suca sama Karin waktu itu. Oh. Syutingnya. Lo ini berapa sih? Berapa besar sih? 4 besar. Kalah sama Karin ya? Iya. Enggak, Cing, waktu itu kan bisa kamar sama Karin. Pagi-pagi Neng baru selesai bikin materi. Karin kan tidurnya dari jam 8, Neng tidurnya jam 3. Jam 7 Karin udah latihan sama mamahnya, gokil banget. Iya. Udah, ayo Karin, hafalin materinya, udah gitu. Iya, masih tidur. Iya. Di asrama itu ya? Iya, di asrama. Iya. Itu dikontrak gak sih lo sama manajemennya Stream? Stream? Iya, dikontrak 2 tahun. Jadi dapat film itu dari Stream? Iya, dari Stream. Iya. Gimana rasanya pertama kali di film? Deg-degan lah, Cing, apalagi langsung scene-nya sama Teh Ayu Ting Ting. Kayak gimana nih gitu. Terus Neneng juga dulu kan masih belum tahu acting itu gimana, ngejaga dialog itu gimana gitu. Jadi ya udah gitu aja. Diulang-ulang nggak? Iya, diulang-ulang awalnya karena deg-degan. Salah. Karena kecepatan ngomongnya karena deg-degan gitu. Terus ada belibetnya juga, tapi Teh Ayunya tuh baik banget. Jadi kayak udah Neng santai aja gitu. Terus kayak dialognya pelan-pelan diajarin gitu. Iya, jadi banyak kejadian yang dulu lo hayal-hayalin terus terjadinya sedemikian cepat ya. Iya. Termasuk ketemu sama orang-orang yang biasa lo lihat di TV. Sama Cing Abdel juga. Iya. Karena yang sering nonton sama Mama Dede sebelum berangkat sekolah. Kan itu subuh, Neneng kan berangkat sekolah jam 5.15. Iya. Iya, terus bisa bareng jadinya gitu ya. Iya. Dan relatif cepat perubahannya. Iya. 4 tahun. Lo umur berapa sih ikut Suca? 19 tahun. Masih muda banget ya. Sekarang berarti udah 23. Ya, sekarang 23. Udah matang lah. Insya Allah. Mau nikah dalam waktu dekat? Mau dong, Cing. Kalau nikah. Tunggu di? Apa? Tunggu di nikahan. Tunggu di lamar sebenarnya nunggu kemarin tuh harusnya tahun ini. Oh, pengirik di situ. Ada orangnya di situ. Oh, ada orangnya. Harusnya tuh kan tahun ini karena corona, jadi diundur tahun depan. Karena kan memang Neneng sama Mas Dana ini pengen kita sebelum nikah tuh udah deket sama keluarga masing-masing gitu, pendekatan. Sementara kan Mas Dana keluarganya ada di Salatiga, Neneng keluarganya ada di Garut. Ketika mau ke Garut kan karena corona jadi parno juga. Zoom meeting aja. Via telepon kan bisa, video call, nggak perlu Zoom. Kan rame-rame gitu, iya, jadi bener, ada hostnya. Waiting for host gitu ya. Iya, jadinya. Udah ketemu tapi? Belum ketemu karena corona ini kan. Tapi udah saling tahu? Udah saling tahu, udah telepon. Gitu. Ya. Ibu Neneng yang ngebet. Mau kawin sama Dana? Neneng yang harus nikah sama Mas Dana. Jangan Dana boleh juga nih. Jangan dong.
Jangan dong, Cing. Ibu lo ngebet lo married maksudnya? Karena kan di kampung udah udah pada nikah. Iya, Umuran itu lo neneng ceritain tuh. juga tuh waktu di materi Suca. Iya. Umur-umuran lo bahkan udah ada yang jadi Iya, janda. udah ada yang jadi janda. Ya beneran, Cing, Iya. temen neneng, Cing. Iya. Kasihan tapi kasihan. Iya. Jadi memang nyokap pengen lo buru-buru. Iya. Beneran apa kayak ngedesak gitu? Ayo cepet Iya, kapan gitu? kayak masih suka telepon sama Mas Dana nggak? Masih, Bu. Mas Dana teh beneran enggak gitu. Serius, iya serius. Sampai kan pernah nelpon sama Mas Dana. Karena kan sebelum-sebelumnya nih, Ibu Neneng tuh nggak pernah setuju sama yang sebelumnya juga kan gitu. Iya. Nah nggak tahu kenapa sama Mas Dana nih, alhamdulillahnya setuju merestui. Susah apa? Susah merestui Ibu Neneng tuh. Susah merestui. Tapi Iya. pengen anak diburu-buru nikah, tapi apa ya kayaknya nyarinya juga nggak mau yang sembarangan. Iya, Ibu Neneng pengen punya menantu orang Jawa. Nah, itu doang masalahnya. Ya tapi kan enggak Pantesan yang lain jadi nggak setuju. Orang permasalahannya begitu. sama orang Sunda juga nggak setuju. Iya. Jadi bukan perlu laki-laki yang bertanggung jawab, Nggak perlu perlu, laki-laki nggak yang perlu. Yang penting sabar, orang Jawa. tidak egois, enggak ya. Yang penting Pokoknya orang Jawa dah ya. gitu. Yang penting orang Jawa. Karena Iya. dia pengen nengokin menantunya naik kereta. Aneh banget kan, Cing? Aneh banget Ibu Neneng tuh. Jadi dia udah membayangkan pada saat lo menikah nanti lo akan diboyong sama suami lo Iya. tinggal di Jawa. Emang disuruh tinggal di Jawa, Neneng. Dan Mas Dananya juga emang pengen tinggal di Jawa. Nanti ibu lo bisa Bisa jenguk. bisa jenguk. Naik kereta. Aneh banget. Kalau naik keretanya aja udah pernah belum? Udah, kalau naik Oh. keretanya aja. Cuman kayak Cuman jenguk pengen aja. jenguk anak, jenguk mantu naik kereta. Kayak di pikiran di benak itu kayak orang Jawa tuh lemah lembut gitu-gitu, Cing. Padahal Lemah lembut sih yang Neneng temuin yang Iya, ini. iya, Ya kalau yang ini ya, nggak tahu yang lain. Iya. Nah terakhir apaan yang lo sedang syutingin? Sedang kerjain dah? Kalau ini lagi ada project sama Mbak Imung, Cing. Anjay. Omongannya tuh nenek memang udah Ayu Ting Ting, Wali. Enggak, memang sekarang lingkup kerja lo udah di situ gitu. Iya. Sebuah lingkup kerja yang lo nggak pernah bayangin dulu ya. Iya, betul. Lagi ngapain sama Mbak Imung? Rencananya akan ada program kayak berbagi untuk Indonesia kan kayak Mbak Imong juga seringnya berbagi gitu kan. Nah, ini tuh programnya sama Teh Kiki juga. Jadi insya Allah kalau misalnya memang tayang karena masih pilot, itu akan ada kayak berbagi gitu. Di TV, untuk TV? Iya, untuk di TV. Udah syuting pilot tapi? Udah. Iya. Itu yang ini, yang terakhir selesai dikerjain? Imperfect kemarin. Imperfect. Series Imperfect. Series. Udah tayang juga, udah habis juga. Dan lumayan jadi pembicaraan itu. Alhamdulillah, emang ya, Cing? Iya. Geng apa namanya? Geng kosan. Lo, Kiki, Aci, sama satu lagi Sasa ada. Sasa itu Yang jadi cemong waktu itu, iya, si cemong. Iya. Itu. Tapi bukan komika juga. Bukan. Dia artis cilik dulu. Artis cilik ya. Dan Imperfect ini, the series ini diambil dari filmnya. Iya, Imperfect. Salah satu tracknya dijadiin dijadiin cerita itu kosan itu kan? Iya, betul. Pendukung filmnya si Imperfect ini. Nah, itu yang dijadiin cerita. Oh, berarti kayak yang susah sinyal. Kayak Cek Toko Sebelah juga. Iya. Cek toko sebelah apa susah sinyal sih yang si Abdur? Itu susah sinyal. Susah sinyal kayak gitu juga kan? Iya, betul. Ya, spin-off-nya juga kan? Iya, spin-off-nya. Nah, itu berapa episode? 12 episode. Mau ada yang kedua juga? Mau ada yang kedua, insya Allah. Setelah Lebaran katanya. Iya. Gitu. Rezeki nggak berhenti-berhenti ya, Neng? Alhamdulillah, Cing. Alhamdulillah banget. Mungkin ya apa ya? Ya nggak tahu deh, Cing. Ya gitu deh. Pokoknya Neneng nggak pengen bilang. Cuman kan Neneng kayak niatan Neng sama Mas Dana kalau misalnya emang jodoh, permudah dan perlancar, ya mungkin ini salah satunya gitu. Untuk mendukung event ini terjadi memang butuh uang. Iya. Iya. Jadi nggak ada nganggurnya lo selesai Suca? Kalau selesai susah ada lah, Cing.
Tapi Iya. kalau selesai imperfect nggak ada. Nggak ada nganggur Gitu. ya. Ya selesai Sucia kan langsung main film. Tapi Paling kan kan sebulan 2 bulan paling. iya, main filmnya, syuting filmnya cuman berapa hari doang. Enggak, gitu. maksudnya dia nggak ada kerjaan nih. Ya adalah 2 bulan, paling lama 3 bulan gitu. Iya, iya. Nunggu ya, nunggu. Nunggu jawab. Nunggu. Tapi stand up off air dulu juga banyak. Dulu alhamdulillah ada aja gitu. Nggak sebanyak Cing Abdel dong. Dan Teh Kiki dong. Iya, Nggak Kiki cuma banyak, Teh iya. Kiki kan banyak banget. Tapi kan rezeki emang udah ukurannya masing-masing, betul. Neng gitu. Iya. Ya artinya selalu ada kerjaan, kalaupun nggak ada ya cuman lagi nunggu tanggal kerjaannya Iya, aja. benar. Iya, iya, iya. Udah bahagia hidup Neng sekarang, Neng? Alhamdulillah, Cing. Alhamdulillah, Cing bahagia. Tapi kan bahagia juga beda-beda ya. Maksudnya kayak, ya kan bahagianya orang beda-beda. Kalau Neneng mah makan mie instan juga udah seneng. Karena emang nggak boleh makan mie instan. Iya. Gitu. Tapi masih makan mie? Masih. Jadi bahagia kalau bisa melanggar peraturan? Ya, sangat bahagia. Susah soalnya. Susah, ya. Nanti kalau nikah, lo tetap kayak gini gak? Kayak gimana? Beraktivitas seperti ini atau ada yang lo kurangin? Iya sih, kalau misalnya sebelum punya anak ya pasti Neneng akan kerja dengan biasanya, karena untuk tabungan anak juga misalnya nanti nggak ada yang tahu gitu. Mas Dana juga nggak ngelarang untuk jangan syuting apa gitu. Maksudnya kayak ya udah, toh kerjaan kita juga kadang ada kadang enggak juga, dua-duanya gitu. Jadi kalau lagi ada ya keruk-keruk aja iya, gitu. Betul. Benar-benar. Iya. Mendingan kayak gitu. Nah kalau buat keluarga secara ekonomi lo udah bantu banget kali ya? Alhamdulillah sih, Cing. Alhamdulillah banget. Ya kan rezeki buat orang tua juga mungkin kan, lewatnya lewat Neneng gitu mungkin. Jadi ya alhamdulillah Neneng lagi pengen bangunin rumah buat orang tua juga gitu. Tanahnya udah dibeliin? Udah, ini ngerenov rumah yang ada. Mau beliin baru lagi? Enggak sih ngerenov, cuman apa sih namanya, diperbesar aja. Iya, gitu. iya. Kadang pencapaian anak itu walaupun klise ya, walaupun klise itu merasa sudah berhasil menjadi anak kalau bisa umrohin atau hajiin orang betul. tua, atau bangunin rumah, atau bikinin rumah yang lebih layak dari sebelumnya. Iya. Walaupun klise, tapi itu lo rasain bahagia, Neng? Iya lagi. Bisa kayak gitu? Iya, karena kan menurut Neneng itu juga tanggung jawab anak ya. Maksudnya ya udah, orang tua sama anak yang ikatannya ya seperti itu memang. Maksudnya dulu kan yang juga diurusin waktu kecil, ya sekarang Neneng yang ngurusin orang tua gitu. Tapi kan jauh. Apanya? Tempat tinggalnya jauh gitu. Tapi kan uangnya bisa dikirim kapan aja. Ibu Neneng mah nggak apa-apa nggak pulang, yang penting uangnya pulang gitu. Iya dong. Nggak apa-apa gitu, karena ibu juga takut corona. Gitu, jadi kayak aduh takut. Abah? Yang lo panggil kakek. Abah kakek kan? Iya, Aki. Gimana Abah? Aki alhamdulillah masih sehat, cuman keluarga Neng ini emang sering piknik ya, Cing. Jadi emang keluarga besar ini tuh sering jalan-jalan. Karena rumah Neneng ini dekat sama rumah-rumah bibi, kakek, itu sekampung. Nah mereka itu seneng piknik. Nah sementara kan sekarang corona nggak bisa piknik. Dan Aki Neneng ini, abah Neneng tuh emang sering piknik, kayak berenang ke Cipanas gitu, sebulan sekali. Kalau nggak ke Taman Satwa gitu-gitu. Jadi kata ibu kayak, aduh kasihan Aki udah nggak jalan-jalan gitu. Jadi kayak keluhannya tuh cuma itu doang sebenarnya. Karena masih tutup juga bilangnya tempat. Udah buka sekarang Neng, bisa piknik. Iya sih, tapi kan serem juga ya, Cing. Neng juga kemarin kan positif. Pernah positif loh? Pernah. Berapa lama? Neng sebenarnya tuh gejalanya cuma 7 hari, cuman Neneng tunggu sampai 14 hari baru swab ulang. Gue nggak pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti imun tubuh tubuhnya bagus. Pokoknya setiap di tes negatif, di tes negatif. Tapi belum vaksin, Cing? Vaksin udah. Oh udah vaksin. Udah vaksin. Udah 2 kali? Belum, yang kedua, yang pertama. Kapan yang kedua kali, Cing? Enggak jadi tanggal 17. Enggak jadi tanggal 1 katanya. Biar pada bareng. Tadinya bisa tanggal 17 14 hari, pas lihat di umurnya pas nggak bisa. Nggak bisa deh, umur lu udah lebih setengah abad, harus 6 bulan, sialan banget. Emang Cing Abdul berapa sekarang? 50 berapa? 51. Oh 51.
Iya, hampir seumuran sama ibu Neneng. Ibu lo? Ibu Neneng ya 52. Buset. Seumuran ibu Neneng. Berarti Seumuran udah ayah tua Neneng ya, juga, apa? iya. Yang udah tua ibu lo apa ibu gue? Ibunya Cing Abdel dong. Ibunya cuma. Iya. Neng, lo ada target gak sih Neng dalam hidup ini Neng? Targetnya Kalau ya. gue lihat sih ada ya, karena lo sering nonton dan lo berhayal-hayal ada di hitam putih. Targetnya ya paling pengen punya rumah sendiri. Gitu, terus ya cukup lah kehidupannya gitu. Terus pengen banget ngeumrohin ibu. Terus Neng juga pengen umroh gitu. Aduh, harusnya tahun kemarin kalau nggak corona bisa ya. Iya bisa Cing. Tuh juga. Iya. Udah ada sih bisa, mahal tapi lama juga gitu katanya. Tapi kan dibatasin juga Cing. Iya, mahal terus lama juga harus Nunggunya. karantina kalau nggak salah juga gitu. Kemarin tuh ada Neng punya temen, dia pramugari di Arab. Jadi emang bener-bener kosong. Dia jadi apa ya, umrohnya tuh weekend karena dia emang tinggal di situ. Sebenarnya bisa gitu. Cuman Iya. mungkin dari negara lain nggak bisa. Harusnya udah bisa banget, secara uang tuh udah ada lah. Lo Alhamdulillah. berangkat sama siapa aja rencana? Pengennya tuh sama ibu sama ayah sama Aki, karena kemarin tuh nenek udah umroh duluan, terus Aki belum gitu. Jadi pengennya neneng juga pengen ke sana. Gitu. Pengen banget sebenarnya, cuman ya gimana tiba-tiba corona. Iya, mudah-mudahan 2021. Apalagi kan orang tua pasti orang tua di kampung gitu. Ya pencapaiannya pasti umroh lah, ke Mekah lah pasti gitu cita-citanya. Umroh, haji itu sebuah pencapaian dalam hidup ya. Iya. Apalagi bisa diberangkatin sama anak. Iya. Double itu orang tua ininya. Iya. Ibu Neneng aja pernah naik pesawat, kan yang pernah bikin dia kayak pengen naik pesawat, ya udah naik pesawat lah ke Lampung, ada saudara ayah di Lampung. Karena ayah kan orang Padang. Terus senang banget itu sampai. Kok gitu ya? Kenapa Cing? Mau naik pesawat terus ke Lampung karena ada saudara ayah di Lampung. Iya. Kan ayah orang Padang. Jadi ayah orang Padang tapi keluarganya udah pindah ke Lampung gitu maksudnya. Oke, iya itu baru terjawab gitu. Sekampung pada perpisahan Cing. Iya pada nangis ditinggal ibu Neneng mau naik pesawat. Aneh banget, sumpah saking kampungnya. Neneng juga heran. Itu aneh banget. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2020 apa 2020. Tahun kemarin. Naik pesawat udah. Wah, apalagi ntar kalau umroh ya. Iya. Rame banget tuh selamatannya. Iya. Orang nenek-nenek aja kan umroh rame juga selamatannya. Itu biayanya tuh hampir sama biaya umrohnya tuh akhirnya. Iya, selamatannya ya. Iya. Iya. Bener. Banyak juga gitu ya. Oleh-olehnya belum. Undang Ustadz pengajian pulang umroh. Terbanyak yang nitip duit buat beli. Cing Abdel udah umroh berapa kali Cing? Umroh gue termasuk sering ya, karena gue dibayarin mulu sih. Hampir setiap tahun gue umroh dari tahun 2010 sampai. Berarti tiap tahun ya? Tiap tahun udah kayaknya gue 10 kali lebih dong harusnya. Iya kayaknya sih hampir segitulah. Karena dibayarin, alhamdulillah. Gitu. Ibu Neneng tuh ya pertama kali lihat Cing Abdel, kan waktu itu pernah ke Indosiar. Terus kayak, Cing Abdel aslinya ganteng banget gitu. Itu dia cuma mau kasih tahu kalau gue di TV jelek. Jadi antara dua itu, mau nyela atau mau muji. Aslinya di TV ganteng, aslinya ganteng banget, katanya kayak tinggi gitu. Oh, dia penyuka cowok tinggi berarti. Iya, padahal tapi ayah Neneng nggak tinggi. Makanya iya. Oh, pernah datang ke Indosiar juga? Karena waktu itu kan yang bawa domba di gimmick-gimmick itu. Iya. Kocak dah emang dah. Dalam waktu dekat, Mbak Im Wong kalau jadi. Iya, betul. Imperfect kalau ini habis Lebaran. Iya, betul. Sekarang nih lagi. Sekarang paling. Ini kita mau rekamannya ini seminggu 2-3 hari sebelum puasa. Kegiatan lo lagi apa sekarang? Paling endorse aja sih Cing, kayak misalnya live bareng gitu-gitu kan ada. Terus ya paling endorse buat di Instagram atau di TikTok gitu aja. Lo rajin juga? Apa update di TikTok? Kalau di TikTok enggak ya, tapi kalau misalnya di Instagram ya karena lumayan juga ya buat kerjaan endorse, ternyata
ya udah akhirnya dikonsistenin aja ngupload story atau feeds di foto gitu, gitu aja. Lo yang pajama itu lo ada nggak sih? Masuk ada, sih? ada. Cing Abdel nonton enggak ya? Gue nggak nonton, tapi Nenek, lo, Kiki, Rafa, Aci, Musda, Eka Boah. Eka? Eka Kuota. Oke, Eka sama Boah. Nuri. 8? Iya, berdelapan. 8-8-nya masih stand up sekarang? Eka yang enggak ya? Eka masih, Nuri yang udah enggak kayaknya. Karena dia udah di kampungnya, di mana ya kampungnya? Ada di Tegal gitu. Iya, Nuri yang bilang kampungnya itu diloncatin kalau lagi mau ada patokan tempat wisata gitu. Iya, itu. Kampung sebelahnya, kampungnya nggak disebut, kampung sebelahnya lagi itu ya. Nuri Padahal lucu banget ya dia ya. Udah pulang kampung, iya lucu banget kok. Cing, cuman mungkin dia di Jakarta juga, dia waktu itu tuh kembali lagi kerja di pabrik kalau nggak salah. Jadi akhirnya pulang, Cing, gitu. Iya. Itu berdelapan. Kita stand up. Masuk manajemen gak sih lo? Haha, enggak? Enggak, Nenek enggak. Cing Abdel yang boleh nanya enggak? Boleh. Kan Neng tuh taunya Cing Abdel ya MC sama Mama Dede. Cuman Neng tuh, dan sebelumnya emang Cing Abdel kan komedian yang di itu. Tapi Cing Abdel stand up tuh sejak kapan? 2011. 2011. Kenapa tuh, Cing? Awalnya? Karena awalnya waktu itu Metro bikin acara nih, stand up comedy show. Kompas lagi bikin audisi Suci 1. Jadi si Kompas belum tayang, si Metro nyolong start tuh. Ini stand up lagi mulai menggeliat dah gitu. Cuma di TV belum ada. Si Metro bikin, tapi kekurangan talent nih, karena lagi di Suci semua. Jadi yang di Suci tuh nggak boleh, waktu itu masih ada kayak gap-gapan lah gitu. Kalau masuk Kompas nggak boleh di Metro. Akhirnya nih nyari siapa aja yang bisa ngomong dan bisa lucu gitu. Termasuk gue dipanggil, termasuk beberapa pelawak juga dipanggil. Terus abis dari situ ya udah jalan aja. Mungkin gue dianggap yang paling dulu juga gue bawain materi-materi saat gue siaran di radio gitu. Tapi formatnya masih belum stand up. Akhirnya ya terus begitu aja sih, belajarnya juga bareng-bareng berarti gue sama yang tahun 2011 itu. Berarti sama Bang Radit gitu kita belajarnya? Iya, gue belajarnya ngeliatin si Radit, ngeliatin Panji, ngeliat Ernest, ngeliat itu yang sering ada gue lihat oh ternyata kayak begini stand up. Kalau dulu kan kita masih sketsa komedi gitu. Iya, ataupun kalau cerita masih trennya tuh gue punya temen nih, dia ini nih. Bukan cerita kejadian diri sendiri gitu. Gitu. Akhirnya kan sebenarnya tinggal kita pindah ini cerita itu jadi cerita kita, terus gimana caranya kita bisa meyakinkan bahwa cerita itu memang terjadi sama kita. Gitu kan. Lu juga begitu nggak sih? Bikin ini ada juga sih sebenarnya cerita yang bukan kita alamin. Iya, betul. Tapi bisa di set itu jadi materi stand up. Neng malah baru tahu Mbak Cing Abdel stand up-nya. Awal stand up-nya kayak gini? Iya, 2000 kebetulan aja itu juga. Dan orang Metro-nya juga nggak nemu yang lain. Penyiar radio diundang, terus pelawak-pelawak diundang, pemain-pemain sinetron diundang untuk ngomong sendiri gitu. Gue sedikit diantara yang ngambil lah, berani-beraniin aja gitu. Berarti dari situ dong kenal awal sama Bang Radit, Bang Panji, anak-anak stand up? Belum kenal lah. Belum kenal? Belum kenal. Tapi udah nonton. Makanya gue bilang, apaan sih dia nggak lucu dah kalau kata gue. Gitu, kata gue dulu. Tapi dulu. Iya, nggak lucu dah, kelamaan ininya. Ngocehnya kelamaan gitu kalau menurut gue. Dan sendiri gitu. Juga ya? Dan sendiri juga gitu. Karena kebiasaan ngelawak zaman dulu gitu. Tapi setelah diperhatiin ya memang ada orang yang kita nikmatin tapsetger, ada orang yang kita nikmatin cara ceritanya, ada stand up yang kita nikmatin sudut pandangnya. Nggak melulu harus lucu kecuali kompetisi ya. Kecuali kompetisi betul. Ada terbagi 3 menit, 5 menit, ya lo harus lucu gitu. Tapi kalau kita nonton stand up, kalau gue sih Panji misalnya, gue nikmatin cara dia bercerita. Begitu. Si Ridwan Remin, gue nikmatin sudut pandangnya gitu. Pancelan-pancelannya ya memang bonus aja sih kalau gue sih. Paling suka siapa, Cing? Paling suka ya kalau dengerin cerita ya Panji.
Kalau dengerin cerita dia enak, ceritanya tuh energinya selalu Iya. ada. Kan dia juga ketawa juga, ada energi yang ngajak kita ketawa Iya, gitu. betul. Ketawanya dia ngajak kita Kayak ketawa. cerita aja gitu ya, kayak Iya. ngalir aja. Walaupun punchline-nya lama. Terus Iya, tapi kita enak aja ya enak dengernya. aja karena memang dia storyteller yang bagus gitu. Ya nanti lo kan punya acara sendiri yang nanya-nanya, sekarang saya yang nanya-nanya. Ya, cuma yang penasaran. Maaf. Oh nggak apa-apa dong. Neng, lo Iya, Cing. orang yang gampang ini gak sih, gampang stres gak sih kalau dalam tekanan, Neng? Gampang nih, gampang panik, gampang stres, gampang nangis. Waktu lo disuca kan lo suka nangis kan? Iya, karena Ayo malah ayo lo nangis gitu ya. kan ayah itu kan galak. Oke. Jadi dari kecil tuh emang dididiknya tuh keras gitu. Nah, setelah nonton stand up tuh ayah tuh selalu nelpon kayak, ini ada yang kurang, gimana sih kok gini gitu. Jadi kan neneknya juga makin tertekan gitu. Nah, ya sebenarnya sih itu nangisnya tuh gara-gara itu kayak takut ada yang salah gitu. Cuman menurut neneng ya bagusnya ayah juga supaya neneng evaluasi terus. Oke. Gitu. Tapi waktu itu lo merasa itu ada sesuatu yang positif gak dilakukan ayah atau malah jadi ngebebanin gue gitu? Enggak sih, karena kayak awalnya sih kayak aduh kenapa sih ayah marah-marah terus gitu. Maksudnya kan gitu. ini juga udah kompetisi. Iya, Neng juga nggak gampang sebenarnya. Ya pasti adalah kayak sebel-sebelnya gitu kan, dimarahin ya pasti sebel kan. Cuman setelah dipikir-pikir ya mungkin kalau misalnya neneng nggak diginiin terus, mungkin nengnya juga akan keenakan, akan seenaknya, akan males-malesan gitu, nggak mungkin sampai 4 besar gitu. Iya. Sekarang masih suka stresan? Sekarang sih nggak stres ya Cing, cuman kalau misalnya ada job stand up aja pasti stres gitu, kayak takut. Kalaupun stres lo udah tahu cara merespon stresnya ya, gimana? betul. Sekarang udah kayak sering olahraga, yoga biar Iya. nggak stres. Iya. Ya ayah lo tahu memang lo harus digituin dulu supaya menghasilkan nenek yang sekarang gitu. Iya. Emang orang tua tuh gokil gitu. Apa kan? yang disampaikan orang tua waktu kita kecil kadang-kadang kita ngerasa nggak asik banget sih jadi orang tua iya, ya. betul. Tapi pada saat kita udah umur segini baru ngerasa memang ada maksud di balik itu. Iya. Oke, target yang paling deket lo pengen ngapain selain nikah ya? Selain nikah? Di karir. Kalau di karir sih, Neneng pengen banget main film action, kalau nggak horor gitu-gitu. Hal-hal yang maksudnya nggak sesuai sama Lo jadi karakternya. apaan kalau action? Kayak ya apa yang aja. jago gini gitu? Iya, ya pengen kayak nyobain fighting juga, kayak maksudnya ya pengalaman baru biar semuanya pernah nyoba gitu kan. Kayak sinetron paling kayak ya udah karakternya kayak neneng, film tuh karakternya kebanyakan kayak neneng gitu. Lo mau keluar dari karakter? Pengen banget belajar gitu. Pengen banget belajar hal-hal baru, terus kayak horor jadi hantunya kayak atau apa kayak gitu. Anjay. Kan kayak lucu aja, pengen nyoba. Belum ada yang nawarin tapi? Belum ada yang Semuanya nawarin. masih seragam seperti Neneng Ya. Suca gitu ya? Nyari karakternya yang memang sesuai Iya. biasanya. Nah lo ngerasa karakter lo itu beneran atau emang persona sih? Iya sih, nggak tahu ya, Neneng ngerasanya ya mungkin ya kayak gitu, cuman kadang teman-teman tuh Neneng ngerasa Neneng sekarang nggak kayak gini, lu Enggak masih lah. kayak gitu. Lo ngerasa udah enggak? Iya, Neneng Enggak, ngerasa. kalau memang udah enggak kalau menurut gue. Iya kan? Mungkin kalau yang ketemu lo setiap hari, ya masih sama ya. Kalau kita kan udah lama nggak ketemu, Iya. jauh berubah Neng lo Neng. Apa ya sih Jauh yang berubah. Salah satunya. Ngomong udah berani ngeliat orang. Dulu Dulu nggak takut berani banget. sama sekali Dulu dulu. takut banget. Iya, sekarang udah berani ngeliat orang terus ngomong. Ya udah berubah jauh lah. Udah Iya. Neneng lo Alhamdulillah. menjadi perfect karena imperfect. Amin. Iya. Oke Neneng, terima kasih. Ya, makasih Mudah-mudahan banyak, segera terlaksana semua keinginannya di 2021. Nikah, umrohin keluarga, sama main film yang di luar karakter Neneng Garut. Iya. Nama lo Neneng apa sih? Wulandari ya? Nama Neneng tuh aslinya Risma Wulandari, nggak Iya, ada Risma. nenengnya. Iya, Risma Wulandari. Ya, oke lah. Kalau gitu kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya. Dadah. Mantap Neneng.